Merinding. Beginilah prediksi Bung Karno tentang nasib masa depan Indonesia. Sosok Bung Karno tentu sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Ia merupakan presiden pertama Indonesia serta dikenal sebagai sang proklamator. Banyak hal yang menarik mengenai kehidupan dari sosok Soekarno, seperti halnya kehidupan pribadinya hingga kiprahnya di kancah politik Indonesia. Namun siapa sangka Presiden Soekarno ternyata pernah memprediksi nasib masa depan bangsa Indonesia nantinya. Banyak hal-hal yang tidak diketahui mengenai sosok Soekarno, salah satunya yakni soal prediksinya tentang Indonesia ke depan. Penasarankah Anda? Untuk diketahui, pria yang akrab disapa dengan Bung Karno ini ternyata pernah memprediksi nasib bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini diungkapkan oleh Soekarno saat dirinya tengah diwawancarai oleh seorang wartawan asal Prancis. Ia mengungkapkan sebuah keyakinan tentang masa depan Indonesia. Kala itu wartawan Prancis mengajukan pertanyaan mengenai pandangan Bung Karno terkait Indonesia di masa depan. Mendengar pertanyaan tersebut, Bung Karno pun sontak menjawab, "Jika masa depan Indonesia akan begitu baik, masa depan negaraku? Brilliant." Begitulah ujar Bung Karno yang dikutip dari YouTube Henry Teja. Lebih lanjut, Soekarno pun menjelaskan masa depan negara Indonesia yang menurutnya brilian di kemudian hari. Menurut ayah dari mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ini, Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah dengan letak geografis yang sangat strategis. Sehingga hal ini menurutnya di masa depan nanti, Indonesia akan menjadi negara yang kaya raya dan maju. Selain itu, negara Indonesia juga berada di antara dua benua dan dua samudra. Karena negaraku sangat kaya, karena berada di lokasi geografis yang sangat strategis. Strategis di antara dua benua, juga di antara dua samudra. Begitu lanjut Bung Karno. Tak sampai di situ, Bung Karno juga menuturkan bahwa Indonesia memiliki bidang ekonomi dan pertahanan yang sangat strategis. Indonesia memiliki posisi ekonomi yang strategis, politik yang strategis, dan militer yang strategis. Selain itu, menurut Bung Karno, Indonesia juga memiliki rakyat yang banyak dan sangat bersatu. Kami memiliki rakyat yang sangat banyak, lebih dari 100 juta orang. Rakyatku sangat bekerja keras, rakyatku sangat militan, rakyatku sangat dinamis, dan rakyatku sangat bersatu, satu bangsa. Begitu ujar Bung Karno. Ngomong-ngomong tentang Bung Karno, ada cerita yang sangat unik nih dan menginspirasi kita semua. Mengungkap kisah cinta Bung Karno dan gadis Belanda bukan sekedar romansa, ternyata ada rencana terselubung di dalamnya. Bung Karno atau Insinyur Soekarno bukan hanya dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, tapi juga karena kisah cinta yang unik. Salah satu bagian menarik dari hidupnya adalah hubungannya dengan gadis-gadis Belanda. Ternyata kisah ini lebih dari sekedar romansa. Bagi Soekarno, menjalin hubungan dengan gadis Belanda adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan. Di masa mudanya, Bung Karno terkenal dengan pesonanya yang sangat kuat. Banyak gadis Belanda yang jatuh hati padanya. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, dijelaskan bahwa Bung Karno punya ketertarikan mendalam terhadap gadis-gadis Belanda. Namun, ketertarikan ini bukan cuma soal cinta biasa. Bung Karno melihat hubungan ini sebagai bagian dari perjuangan melawan dominasi kulit putih yang menguasai Indonesia di saat itu. Menaklukkan seorang gadis kulit putih dan membuatnya tergila-gila padaku adalah soal kebanggaan. Begitu tulis dalam buku tersebut dari TikTok @sejarahpublik1945 seperti dikutip oleh Hobbs ID pada Kamis 5 September 2024. Bagi Bung Karno, menjalin hubungan dengan gadis Belanda bukan hanya soal perasaan pribadi. Ia memandangnya sebagai simbol perlawanan. Dengan menjalin hubungan dengan orang-orang dari bangsa penjajah, Bung Karno ingin menunjukkan keunggulan pribumi dan menantang dominasi mereka. Cinta yang dia rasakan adalah bentuk perlawanan yang halus namun kuat terhadap penjajah. Diskriminasi di sekolah HBS. Di sekolah HBS atau Hoger Burger School, tempat Bung Karno menuntut ilmu, ia mengalami banyak diskriminasi.
Karena berasal dari latar belakang pribumi, Bung Karno sering menghadapi perlakuan tidak adil dari para guru dan teman-temannya yang kulit putih. Namun bukannya menyerah, Bung Karno justru semakin bertekad untuk melawan ketidakadilan ini. Perlakuan diskriminatif yang ia terima malah memacu semangatnya untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekedar stereotip yang dikenakan padanya. Prestasi dan prediksi guru. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Bung Karno tetap berprestasi di sekolah. Kecakapannya dalam belajar dan semangat juangnya membuatnya mencuri perhatian para guru. Salah satu guru bahasa Jerman bahkan meramalkan bahwa Bung Karno akan menjadi pemimpin besar suatu hari nanti. Ramalan ini tidak terlalu mengejutkan mengingat keberanian dan kepintaran Bung Karno dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kisah cinta yang menjadi simbol. Kisah cinta Bung Karno dengan gadis-gadis Belanda lebih dari sekedar romansa. Itu adalah bagian dari perjuangan melawan penjajahan dan menunjukkan keunggulan pribumi. Cinta yang ia rasakan adalah simbol perlawanan dan keberanian, serta sebuah cara untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak kalah dengan bangsa penjajah. Kisah cinta Bung Karno dengan gadis Belanda adalah cerita yang penuh makna. Tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang perjuangan melawan dominasi penjajah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi, Bung Karno tetap menunjukkan bahwa cinta dan keberanian bisa menjadi senjata ampuh dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi, kisah ini tidak hanya menarik secara pribadi, tapi juga memiliki makna besar dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran baik dari tokoh proklamator bangsa kita, Bung Karno. Siapkah Anda menjadi Bung Karno berikutnya? Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?